Wah, ini pertama kali teman-teman. Mimi, you look so gorgeous, so fabulous as always ya teman-teman, ya kan? Terima kasih. Ya, ini kami persilakan untuk duduk. Kita mulai aja ya, Mi, press conference kita ya. Untuk konser Semesta Krisdayanti bersama dengan Erwin Gutawa Orchestra. Dan teman-teman, perkenalkan saya mengundang para narasumber yang lain. Untuk press conference ini, mari kita sambut bersama Bapak Raul Lemos selaku CEO Raya Event. Terima kasih. Om Raul, yes, Om Raul is coming. Terima kasih. Aku consider myself family ya, jadi aku panggil Om Raul. Terima kasih. Silakan Bapak Raul Lemos. Kemudian kita berikan sambutan juga untuk Ibu Kartika Sari atau Mbak Ai selaku Director Raya Event. Mbak Ai yang selalu cool. Oke, Mimi di tengah mungkin ya. Mimi di sini sama aja. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian juga hadir bersama dengan kami siang hari ini Mas Erwin Gutawa. Silakan Mas Erwin. Berikutnya juga hadir bersama dengan kami siang hari ini Atta Halilintar selaku founder dari AHA Production. Sebelah Mas Erwin. Oke, and last but not least, please welcome Aureli Hermansyah yang akan jadi guest star nanti di konser Semesta. Umil, Mama Nur, Umil, jalannya hati-hati. Oke. Oh, cantik banget sih dua-duanya. Kayak momen nih kayaknya. Terima kasih semua sudah bergabung dengan kami. Semuanya baik kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Nah, langsung saja kita akan bertanya terlebih dahulu kepada pihak dari Raya Event selaku promotor dari konser Semesta Krisdayanti bersama dengan Erwin Gutawa Orchestra yang telah hadir. Perwakilan dari Raya Event adalah Bapak Raul Lemos selaku CEO dan juga Ibu Kartika Sari selaku Director dari Raya Event. Nah, seperti yang kita tahu, Mimi itu juga terlibat dalam Raya Event. Sebenarnya Mimi adalah founder dari Raya Event. Kita tepuk tangan dulu buat Mimi. Mungkin terima kasih. Jadi segala loh. Mel, ini Raya ini emang agak-agak kurang kreatif sebetulnya Raul Yanti. Agak kreatif ya, tapi karena artinya tuh kok Raya besar ya, semoga ya banyak kemudahan dan juga kelancaran di setiap rencana-rencana ya. yang kami. Oh, Raya tuh Raul dan Yanti. Iya. Oke, baiklah. Saya geser ke sini aja deh. Susah loh jadwalnya Nisa Karim ini. Oke, nah di sini ya, baik. Nah, jadi mau tanya dulu nih sama Bapak Raul dan juga Mbak Ai, rencana dan persiapan dari konser Semesta Krisdayanti ini. Mungkin Pak Raul boleh mulai, silakan. Pengen main penyanyi loh. Baik, Marisa, terima kasih. Sebelum saya mulai, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang hadir pada acara ini. Terima kasih dan selamat siang. Jadi ya, Raya ini sebenarnya secara manajemen sudah siap sih, kita siap untuk melaksanakan konser ini. Ini sudah direncanakan lama antara Pak Erwin Gutawa sama istri saya. Jadi puncaknya akan pada tanggal 5 Agustus ya. Di Sport. Kurang hafal.
Apalagi Gak saya. karena Ya. bukan keluarga Kemayoran mungkin. Sebenarnya banyak tulisannya di sini saya rasa terlalu panjang sih. Harus mengucapkan itu ya. Jadi dan saya terima kasih sama Pak Erwin yang selalu terlibat dalam konser ini bersama istri saya dan selalu sukses. Kasih Raya yang besar, apalagi bergabung dengan anak mantu kita. Terima kasih ya. Aurel yang ada di sini sebagai mereka sudah punya pengalaman yang begitu banyak dan sering melaksanakan event-event spektakuler. Mudah-mudahan dengan kehadiran Atta sama Aurel dalam mendukung konser Semesta Krisdayanti kolaborasi Erwin Gutawa itu akan menjadi sukses besar di 5 Agustus mendatang. Mohon doa-doanya para rekan-rekan media, dukungannya rekan-rekan media dan kawan-kawan semua, para sponsor. Nanti untuk yang lain-lainnya mungkin ditampilkan sama direkturnya, dia yang lebih paham tentang ini karena selalu ikut dia setiap hari ya. Enggak. Oke. Saya rasa dari saya terima kasih. Terima kasih Bapak Rawo. Oke, mungkin boleh ditambahkan oleh Mbak Ai selaku director dari Raya Event. Persiapannya sudah sampai di mana nih Mbak Ai? Konser Semesta kita. Selamat siang semua rekan-rekan media, terima kasih. Untuk persiapannya ini kita masih terus berproses sampai nanti matang sampai tanggal 5 Agustus. Yang pastinya kita akan menyuguhkan sebuah pertunjukan yang seperti sebelum-sebelumnya, Krisdayanti bersama Erwin Gutawa yang selalu grande, dan tapi ini ada akan menunjukkan Krisdayanti yang dari point of view yang berbeda ya Pak ya. Ibu-ibu dan nenek-nenek. Dan yang kali ini kita menggandeng Bang Atta sama anak gestarnya juga Aurel dan Amora sudah hadir juga bersama dengan kita. Amora Lemos, kita sambut dengan tepuk tangan dong si cantik. Aurel Lemos. Yes, oke. Jadi sedang terus berproses ya Mbak ya. Sampai matang. Wow, sampai matang. Kan berproses. Ya betul. Terima kasih Mbak Ai. Sebenarnya kita semua di sini sudah excited sekali ingin menanti tanggal 5 Agustus itu kayaknya lebih cepat ya. Nah kalau kita tahu teman-teman sebenarnya ini bukan pertama kali Krisdayanti bekerja sama dengan Erwin Gutawa. Nah kali ini mungkin Mas Erwin mau cerita sedikit apa yang berbeda dari konser Semesta Krisdayanti. Halo. Cek mic. Halo. Halo, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Sapa semua rekan-rekan media yang saya hormati. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Senang sekali. Secara keseluruhan mungkin saya agak detail dikit, tapi sekarang saya mewakili Anda Gita dan Ria Sirjono untuk ngomong di depan sini. Orangnya ada cuma bermangus. Kita lagi bersama-sama aja di Pak. Jadi gini, pada intinya secara keseluruhan saya suka sekali dan senang dengan keadaan sekarang karena musik Indonesia, industri musik Indonesia makin maju dan berkembang. Setelah kita melewati pandemi, kita tahu musik itu sangat marak, kegiatan musik bahkan lewat festival-festival, lewat acara-acara musik dan pertunjukan. Juga begitu konsep-konsep. Jadi seperti kita ketahui dan kita pahami adalah konsep itu adalah suatu pertanggungjawaban dari seorang seniman musik, bisa penyanyi atau musisi untuk dunia industrinya dan penggemarnya. Jadi kelihatannya di dalam sebuah konsep sang seniman diharapkan nggak cuma sekedar menyapa penggemarnya, nggak cuma sekedar memparadekan lagu-lagu hitsnya, nggak cuma sekedar menunjukkan keterampilan teknik penyanyinya, tapi dalam konsep si seniman punya kesempatan untuk membuahkan atau merepresentasikan pemikiran, statement berkeseniannya secara utuh. Makanya sebuah konsep tuh kalau bagus dan kalau
kalau dan menarik dan konsepnya bagus, biasanya sebuah konsep itu bisa dikenang dan bisa menjadi salah satu tolak ukur sebuah pencapaian, tolak ukur untuk peristiwa seni budaya di Indonesia. Nah, konsep semesta ini adalah bentuk pertanggungjawaban seorang Krisdayanti. Saya mau sedikit lewat saya ya, pertanggungjawaban karena orang-orang pasti bisa melihat Krisdayanti yang pandai dan fasih sekali membawakan lagu, sangat menguasai panggung, tapi juga sangat fasih menyapa penonton. Tapi juga mungkin nanti penonton akan bisa lihat Krisdayanti sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, dan juga sebagai seorang warga Indonesia yang concern terhadap dan punya tanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya. Kurang lebih gitu. Jadi akan menggambarkan sebuah konsep tadi ini akan menggambarkan sebuah peristiwa atau perjalanan karir yang utuh untuk seorang Krisdayanti yang mudah-mudahan kalau itu dilihat atau ditonton itu bisa menjadi inspirasi semua orang. Kira-kira gitu. Saya ngapain di konsep ini? Ya biasa saya akan mengawal Mbak Kade ini lewat dengan saya akan jadi mengawal ide-ide seni. Jadi buat info tadi udah disampaikan bahwa ini kerjasama saya yang mungkin udah lebih dari 20 tahun dengan seorang Krisdayanti. Saya banyak mengawal sebagai music director untuk show-shownya dia di dalam negeri maupun di luar negeri, bahkan konsep utama dan besarnya dari tahun 2001, 2005, 2015 itu saya mengawal dari ini. Alhamdulillah masih bisa dikasih kepercayaan oleh KB, dan tentunya saya harus terima kasih Krisdayanti atas kepercayaannya, dan saya akan main dengan 60 musisi orkestra yang energik pastinya. Dan kita tahu kalau orkestra saya insya Allah akan mengawal lewat bunyi-bunyian yang elegan dan megah untuk bisa mengawal nyanyian-nyanyian indah dan nyanyian atau momen-momen indah yang ada di panggung. Nah, dalam konteks bagaimana sebuah konsep itu bisa bagus atau spesial kan harus dipikirin oleh orang-orang yang spesial. Jadi supaya bagus juga yang mikirin juga istimewa. Jadi emang ada tim produksi, ada pelaksana dari Raya Musik yang juga dari AHA Production yang memang sering bikin konsep dan kita sering bekerja sama. Tentunya juga di belakang layar ada orang-orang yang seniman-seniman yang akan membantu Krisdayanti konsep ini menjadi tontonan yang sangat baik gitu. Jadi ada tentunya musik itu akan nyampe dengan baik kalau musik itu bersinergi dengan tata cahaya, tata panggung, tata visual, tata busana, tata gerak dan segala macam yang membuat musik itu sampai ke yang nonton gitu. Dan di sini emang ada tadi saya bilang saya mewakili ada Rias Dono sebagai penata artistik, ada di atas, dan mungkin semua konsep-konsep dan artistik untuk supaya nyampe dipikir keseluruhan oleh dan dikomandanin oleh Gita Gutawa untuk supaya semuanya berlangsung dengan lancar dan beralur dengan bagus. Jadi tentunya saya harus berterima kasih kepada Raya Musik sebagai penyelenggara. Terima kasih untuk Ai, Selby, tentunya buat juga AHA Production dan DG Production, dan utamanya pasti tentunya dengan penyanyi utamanya. Terima kasih telah memberi kepercayaan kepada saya. Nanti akan ada banyak bintang tamu, ada Loli dan ada Amora, dan juga nanti ada bintang tamu yang masih kita surprising karena itu akan jadi juga menyemarakkan suasana. Mudah-mudahan konsep ini bisa di doanya Pak Raul bisa berlangsung sukses dan bisa menjadi salah satu pencapaian di dunia seni, khususnya seni budaya. Dari saya sekian, hidup seni musik Indonesia, hidup bangsa dan negara Indonesia. Buat kita penasaran ya. Aduh, aku gak sabar beneran untuk langsung ke tanggal 5 Agustus. Tapi kata Mbak Ai, kita punya satu TVC ya Mbak Ai ya. Ini TVC dari konser semesta yang teman-teman kami undang untuk saksikan terlebih dahulu. Oke, sebentar kita naikkan dulu audionya. Kita ulang, sabar. Ya. Sabar, ini ujian, sabar.
Videonya. Ya begitu kira-kira. Ya. Kita akan kritik-kritik deh ulang sampai audionya keluar. Sampai audionya keluar. Ayo audio, kamu bisa. Jangan sampai Mas Erwin turun tangan. Berlebihan ya. Kan biasanya 60 ya. Bentar ya teman-teman, karena Sambil disiapkan. bagus sekali. Aku sudah menyaksikannya dan mendengarkan audionya. Menggugah seperti lagu Dekap Semesta. Sambil kita menunggu TVC-nya diputar dengan sempurna, apakah sudah siap? Langsung pengen nonton kan? Langsung yes, beli tiket VIP. Oke. Bungkus dulu VIP-nya ya kan? Nah, tadi teman-teman Mas Erwin juga sudah menyebutkan keterlibatan sang menantu di konser semesta ini, ya kan? Ini pertama kali dong artinya Atta terlibat dalam konser besar yang Krisdayanti, apakah betul? Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gemi KD yang luar biasa. Kalau ditanya kakak tadi betul, kalau yang semuanya harus dari awal dari idenya Gemi keluarin itu ini pertama kali. Sebelumnya kita ikut-ikut aja biasanya sama Gemi di mana gitu. Karena Gemi yang banyak diajak kayaknya. This is Indonesia. oh iya betul di Indonesia. Yang di bengkel. Betul. Jadi Gemi adalah salah satu apa ya? Menurut saya ini bukan karena ini ibu saya ya, tapi karena Gemi ini memang saya tuh selalu melihat dedikasinya beliau gitu ya. Saya pernah nginep satu hari di rumah di kamar Ellen sama Torik. Tiba-tiba pagi-pagi tuh saya jam berapa? Jam 5. Gemi itu udah berenang. Tapi sebelumnya wushu kamu tahu nggak? Belum selesai ceritanya belum selesai. Oke. Jam 5 berenang, jam 6 bangun, beliau tuh langsung wushu. Nah habis wushu, kadang-kadang pemanasan vokal dan lain-lain. Sampai aku bilang ke istriku, nah inilah contoh gimana orang punya dedikasi sama hidupnya. Jadi ketika orang yang sudah punya dedikasi di hidupnya, nggak mungkin dia nggak sukses. Jadi ketika Gemi bikin acara ini, malah aku yang geremetan, aku bisa nggak ya gitu. Dan dikutul lebih gede gitu karena takut. Karena di sini aku tuh kan ada hubungan sama Gemi bukan hanya seorang diva tapi orang tuaku juga. Jadi aku deg-degan lebih banyak ketika Gemi mempercayakan ini kita ikut bantu-bantu sama Gemi gitu ya. Tapi aku pribadi sih memang sangat menunggu konser ini karena akan banyak lagu yang orang request Gemi untuk nyanyi sama Aurel sama Amora. Ya ini akan ada di sini yang udah memenuhi semua laman sosial media yang bagaimana orang tuh nunggu banget Gemi Aurel lagi ini nyanyi itu. Nah kamu nanti akan bisa lihat ada di sini plus dibalut dengan luar biasanya orkestra dari Om Erwin Gutawa dan juga Abu Raul pastinya karena aku sama Abu Raul ini sering berbincang. Aku ini sama Abu Raul ini memang kayaknya satu pikiran terus, jadi aku tuh sangat senang. Berbincangnya diam-diam ya, kita nggak dikasih tahu. Tanpa cewek-cewek ya guys. Karena memang aku senang berbincang sama Abu Raul, jadi ini terjadinya semua dengan berkat orang-orang yang sudah benar-benar kekeh dedikasi untuk acara ini. Mbak Ai juga, Mbak Shelby juga luar biasa. Jadi kita semua menantikan event ini, apalagi event ini sampai sempat agak mundur. Dan mundurnya ini menurutku bagus ya, karena Agustus ini adalah bulan kemerdekaan kita, bulannya Indonesia, bulan yang luar biasa di tahun ini buat negara kita. Semoga ini juga jadi momentum, bukan hanya kemerdekaan, tapi kemerdekaan kita di bidang musik. Karena musik ini kan sudah lama ya, banyak penyanyi-penyanyi yang nggak konser.
nggak manggung, udah banyak yang 2 tahun terakhir beralih profesi, bahkan penyanyi-penyanyi jadi ada yang jadi ini, jadi itu, jadi YouTuber, jadi podcaster, ataupun bahkan kalau yang belum di level up mereka namanya jualan dan lain-lain gitu ya. Yang kalau menurutku itu kurang baik untuk industri musiknya ketika konser-konser besar ini tidak diadakan. Jadi dengan adanya konser semesta dari Krisdayanti ini, kita berharap menjadi kemerdekaan juga untuk musik Indonesia, untuk untuk movement bangkitnya musik Indonesia. Dan semoga Gemi kita doakan sehat sampai hari H. Istriku juga sehat karena dia lagi hamil. Jangan lahiran dulu ya. Iya. Karena kemungkinan di bulan Agustus itu bulannya dia udah menuju 2-3 bulan menuju lahiran. 7 bulan, jadi udah agak gede. Dan ini akan jadi PR buat Om Erwin gimana? Gak apa-apa, Mini 9 bulan dia masih manggung. Tapi tetap beda Gemi. Fisiknya Gemi sama Aura itu beda. Gemi ini one of strongest woman ya aku lihat. Karena aneh umur segini tapi fisiknya. Aku tuh kalau jalan sama Gemi, perasaan kok biniku jalannya masih di bawah sama dia udah berdepan. Jadi aku bingung nih mau ngikutin yang mana. Cepat banget guys. Untuk umur segini ya yang bisa dibilang kan ininya udah nenek-nenek ya. Iya benar. Baru mengaku puji kamu mengaku pintar banget Hati berdua. Kamu bilang nenek lagi. Tapi kan emang udah nenek karena bener juga ya. karena kan udah ada cucunya Amina yang sekarang ini aja lagi les dance lah, les nyanyi lah. Karena nggak bakal sama neneknya kayaknya. Gen dari Krisdayantinya kuat juga di sana gitu. Jadi dia memang dari gerak-geriknya tuh anaknya tuh entertainment banget gitu ya. Makanya aku juga bingung nih anak kok dari segi pecintanya segala macam ini kayaknya gen dari neneknya, dari kakeknya, dari ibunya, semuanya kuat gitu di dia. Jadi ini juga jadi buat legacy ya, legacy buat dari Gemi, dari Om Erwin, dari kita semua, buat anak cucu kita gitu ya, buat Amora ke depannya, buat Amina yang mungkin nanti dia akan lihat, mungkin suatu hari dia akan jadikan konser ini inspirasi supaya dia bisa punya dedikasi yang sama seperti orang-orang hebat yang ada di sini. Yes, tepuk tangan dong buat Rasa Halilintar. Ini luar biasa, Gemi menantunya pintar sekali mengambil hati para mertuanya ya. Tapi benar, apa yang dibilang oleh Rata bahwa dengan Krisdayanti melakukan ini, nanti anak cucunya bisa lihat di kemudian hari. Ini jadi tonggak sejarah perempuan Indonesia tuh harusnya kayak begini. Tepuk tangan dong buat Krisdayanti sekali lagi. Nah, tapi memang benar juga Ata, aku juga kadang-kadang kalau melihat dari kegiatannya Mimi, aku stalker ya. Dari postingannya, kemudian dari story-nya ya. Mimi ini energinya dari mana sih? Gitu kan? Kayak gak ada capeknya. Bagaimana sih seorang Krisdayanti itu membagi satu hari yang cuma 24 jam? Untuk aku yang remahan Ciki aja kadang-kadang gak cukup. Apalagi Mimi yang istri, ibu, Gemi pula politisi, terus masih bisa menciptakan lagu seperti Dekap Semesta yang membuat kita semua menangis ketika PMS pastinya. Itu gimana caranya Mimi? Ya, yang pertama saya mengucapkan syukur yang sangat-sangat luar biasa sampai pada hari ini. Alhamdulillah segala persiapan untuk konser Semesta Krisdayanti insya Allah akan dapat berhelat di tanggal 5 Agustus 2023 di Jakarta International Expo Convention and Theater di Kemayoran. Tentu landasan syukur yang luar biasa ini yang menjadikan saya insya Allah akan terus membersamai langkah-langkah untuk hidup yang lebih baik bersama keluarga saya, suami, anak-anak, cucu, dan mama yang masih luar biasa. Mama itu saksi konser saya dari tahun berapa Pak? Dari 2001 pokoknya udah sasakan sampai hari ini tetap mau sasakan untuk nungguin menjelang konser Semesta ya Maya. Tentu bertambahnya usia akan terus menjadikan kita insya Allah pribadi yang jadi jauh lebih dewasa dan terus menjadikan syukur itu sebagai landasan utama kita untuk menghargai sesama. Jadi kalau bisa dibilang lagu Dekap Semesta ini adalah ketika kita tulisan-tulisan kecil sepanjang kemarin kita berjibaku dengan
pandemi, di saat semua orang juga termasuk saya kehilangan orang tua, saya merasakan menjadi perempuan yang harus punya absolute power karena harus berjauhan dengan suami karena memang pandemi nggak bisa masuk ke tempat ke negara masing-masing. Jadi itu yang membuat saya terus berkeyakinan bahwa bila kita terus menjadikan syukur sebagai pedoman dengan menguatkan ibadah-ibadah kita, semakin kita bicara dan berbaik-baik dengan semesta, insya Allah kita akan juga mendapatkan reward yang baik. Jadi ketika saya menjalani semua perjalanan hingga sekarang dalam kehidupan sehari-hari, ya itu semuanya udah mengalir aja sih Melisa, itu aja.